Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulul karim. Pada yang terhormat Ustadz Bukhari, pada yang terhormat pengurus pecinta ilmu dan para pemirsa Zoom pencinta ilmu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita bisa menghadiri kajian hadis dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini tersusun beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian materi hadis ke-8 mengenai syarat dan penegakan hukum rukun Islam. Kemudian yang ketiga tanya jawab, yang terakhir adalah penutup atau doa. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa mendapat keberkahan dengan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Untuk selanjutnya adalah kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-8 mengenai syahadat dan penegakan rukun Islam. Kepada Ustadz Bukhari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Yang saya hormati jajaran pengurus Majelis Pecinta Ilmu, yang saya hormati Ustadz Wiji, hadirin wal hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali marilah puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Jelang siang ini hidayah dan taufiknya memampukan kita untuk menyisihkan sebagian kecil waktu, tenaga, dan pikiran kita guna untuk lebur dengan kemuliaan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan berkah dan rahmat Allah melimpah ruah atas kita dan keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita berdoa juga mudah-mudahan jika ada keluarga kita yang sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Amin. Jika ada keluarga kita yang ada masalah, mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaiknya. Jika ada hajat, Allah Subhanahu wa taala penuhi hajat kita semua. Amin. Allahumma amin.
Amin ya rabbal. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis ke-8. Kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kajian hadis ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala. Diceritakan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hingga dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan adalah Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus sholata, dan dia menegakkan salat. Wa tu'tuz zakata, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka melakukan semua itu, maka mereka semuanya terjaga dariku. Apa yang dijaga? Dima'ahum, darahnya, wa amwalahum, dan hartanya. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, sedangkan hisabnya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, makna hadis ini menjelaskan tentang penegakan rukun Islam. Makna hadis ini adalah tentang syahadat, persaksian seseorang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dulu saya waktu ngaji kepada kiai, beliau mengatakan memahami hadis ini jangan sampai hanya berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan ayat-ayat Allah dan tanpa dikaitkan, ditarik benang merahnya dengan hadis-hadis yang lain. Karena jika hadis ini difahami secara sendiri, kita tidak menarik benang merah hadis ini ke Al-Quran atau ke hadis yang lain, yang terjadi adalah kesalahan fatal dalam memahaminya. Mengapa? Karena hadis ini dimulai dengan kata umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah untuk memerangi manusia. Nah, kalau perang itu berarti akan berbicara korban. Korban itu akan bicara juga tentang kerusakan. Perang itu juga akan berbicara tentang pembunuhan dan sebagainya. Namun, sebelum saya menjabarkannya untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam majelis Zoom pada jelang siang ini, saya ingin mengajak jenengan semua terlebih dahulu untuk mengenal sosok sahabat mulia bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kita kenal, sahabat ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini, Abdullah ibnu Umar ini adalah putra tercinta sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biasanya kita punya ungkapan, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Maka kalau kita saat ini mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ternyata beliau adalah putra tercinta sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka karakternya, gayanya, kecintaannya, dan bagaimana pembelaannya terhadap Islam itu selisihnya sedikit sekali dengan sahabat Umar bin Khattab. Ya kira-kira 11-12 gitu gambarannya. Kalau kita pernah mendengar ungkapan
macan itu pasti melahirkan macan, maka saya rasa tepat ini. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu gagah, pemberani, memang superhero, lalu kemudian melahirkan anak laki-laki bernama Abdullah bin Umar, tentunya tidak jauh dari bapaknya. Nah, siapa beliau? Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah beliau masuk Islam tatkala masih di kota Madinah. Ya, setelah ayahnya yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya, sahabat Umar bin Khattab itu adalah termasuk sahabat yang berhasil mengajak keluarganya memeluk agama Nabi Muhammad SAW, agama yang dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, di sini menjadi tolok ukur ya keberhasilan sebagai seorang bapak. Nah, kita yang hadir di majelis ini mungkin ada yang statusnya sebagai bapak, termasuk saya. Makanya saya diwanti-wanti betul oleh kiai dulu ketika masih di pondok dan ketika sudah keluar dari pondok, kiai mengatakan begini, bapakmu itu dulu hanya mondok, tidak sekolah umum. Lalu kemudian bapakmu berhasil menjadikan kamu juga mondok. Hanya lulus SD, saya kemudian oleh bapak diantar ke pondok. Nah, kamu jangan sampai gagal. Karena bapakmu anak pondokan, kamu juga mondok anakmu. Kamu harus siap-siap untuk membimbing dan mendidik anakmu supaya anakmu ke pondok. Dan alhamdulillah, biiznillah, dan juga dengan keberkahan para guru-guru, anak saya 11 tahun yang pertama sudah mondok. Yang kedua 9 tahun juga sudah mondok. Tinggal yang 2 yang ada di rumah sekarang. Nah, berkaca dari situ, sahabat Umar bin Khattab itu mampu menuntun dan membimbing anaknya masuk agama Islam sebagaimana beliau. Ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan orang tua yang mendidik anaknya. Ya. Kemudian beliau adalah sahabat yang turut berhijrah ke Yasrib bersama ayahnya. Hijrah itu bukan hanya ke Madinah, bukan hanya ke Taif, tapi hijrah itu dilakukan oleh Nabi setidaknya 3 kali. Ke Taif, ke Habasyah, kemudian yang terakhir itu ke Yasrib. Ke Yasrib itu adalah nama asli kota Madinah. Jadi Madinah itu sebelumnya bernama Yasrib. Kemudian nama Yasrib itu tenggelam ketika Nabi SAW berhasil menata keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di Madinah. Sehingga Yasrib itu kemudian tidak dikenal lagi Yasrib, tapi dikenal dengan Madinah. Karena orang pada saat itu, orang yang terjaga satu kampung ya, kota atau negara, keamanannya terjaga, kerukunannya terjaga, lalu kemudian ekonominya juga stabil, itu disebut dengan kota Madani. Nah, Yasrib setelah Nabi SAW, beliau membangun kota Yasrib, pada akhirnya Yasrib itu aman, rukun, dan makmur, ekonominya baik. Akhirnya dikenal dengan kota Madani. Sehingga orang yang hendak ke Yasrib mau kemana? Mau ke kota Madani. Orang yang keluar dari Yasrib ditanya, dari mana? Dari kota Madani. Akhirnya jadilah Madani, Madinah. Bukan lagi Yasrib namanya. Itu. Selanjutnya, ia terkenal dengan julukan faqih. Subhanallah, sahabat Abdullah bin Umar itu dijuluki faqih, orang yang ahli fikih. Muttaqi, orang yang sangat bertakwa. Zahid, bahkan beliau adalah menjadi orang yang zuhud. Itu beliau dikenal dengan faqih, muttaqi, zahid. Orang yang ahli fikih, orang yang bertakwa, dan juga orang yang zuhud. Sahabat Abdullah bin Umar
itu Masya Allah melaksanakan ibadah haji 60 kali. Bisa jadi tiap tahun ini. Pergi haji. Pergi haji 60 kali. Kita sekali saja waiting list-nya sampai 30 tahun. Iya, nunggu. Sahabat Abdullah bin Umar, karena memang mukimnya di Makkah, hanya sekitar 3 tahunan di Yathrib atau di Madinah, lalu kembali lagi ke Mekah. Maka karena di kampung halamannya sendiri, ya enak-enak saja. Iya. Kayak orang mau kemana? Kamu berapa kali ke Masjid Istiqlal? Karena memang orang Jakarta, ya bolak-balik ke Istiqlal. Gitu. Tapi nanti kalau ibu kota negara pindah ke Kalimantan, Jakarta jadi kampung itu. Kalimantan yang jadi ibu kota nanti. Saat ini mungkin kalau orang Kalimantan ke Jakarta, oh dari kampung ya ke ibu kota, ya. Gitu. Tapi suatu saat nanti kalau sudah jadi Gantian. negara gantian, orang Jakarta itu jadi orang kampung nanti. Nah, Masya Allah. Tapi ingin saya jelaskan begini. Kewajiban haji cuma sekali. Dan Nabi SAW itu juga berhaji tidak lebih dari sekali. Akan tapi para sahabat yang memang mukimnya di Mekah, Masya Allah, bisa berkali-kali. Kemudian melaksanakan umroh itu bahkan Masya Allah 1000 kali. Dalam catatan sejarah, sahabat Abdullah bin Umar itu umrohnya 1000 kali. Subhanallah. 1000 kali. 1000 kali. Kita sekali saja nunggu doorpress, Ustaz ya. Nunggu keajaiban. Nunggu keajaiban, betul. Allah. Nunggu doorpress, nunggu undian, nunggu apalah gitu. Kemudian beliau juga dalam berinfak dan bersedekah luar biasa, membebaskan 1000 budak. Subhanallah. Kalau satu budak itu harganya 50 juta kali 1000. Di masa Nabi SAW, budak paling murah itu nilainya kira-kira antara 10 sampai 15 dinar. 1 dinar itu nilai emasnya 4,5 gram. 4,5 gram. Kalau seumpama 1 gramnya kita bulatkan jadi 1 juta, berarti 4,5 juta 1 dinar. Nah, harganya budak itu paling murah itu 15 dinar. Berarti 4.500.000 kali 15. Itu paling murah. 5 juta. Sedangkan yang dibebaskan itu angkanya mencapai 1000 budak. 1000 kali. Masya Allah. Karena memang memerdekakan budak itu menghapus semua dosa, menjaminkan terbukanya semua pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala dudukkan orang yang membebaskan budak itu bersama para nabi dan para rasul. Masya Allah. Beliau kalau berperang itu membawa 1000 kuda. Ibarat kata sekarang, seumpama mau kemana gitu, bawa 1000 kendaraan. Kira-kira beliau ini kayak punya showroomnya kuda. Kalau sekarang ada showroom mobil, sahabat Abdullah bin Umar itu punya showroom kuda. Showroom. Peternakan. Yang itu semuanya dikerahkan ketika ada jihad, ada perang. Fisabilillah. Pendek kata, ketika kita melihat kisah para sahabat yang beramalnya sedemikian rupa, nampak tidak masuk akal. Tapi itulah, sekali lagi, itulah faktanya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu, itu tidak masuk akal jika dipahami oleh orang saat ini. Ya. Ya, seperti itu memang. Ini beliau pernah mendapatkan hadiah 20.000 dinar. Tadi saya sebutkan 1 dinar itu nilai emasnya 4,5 gram. Beliau dapat hadiah 20.000 dinar
Bukan 20 dinar, tapi 20.000 dinar, namun langsung dibagi-bagikan ke di semua majelis itu. Nah, beliau dapat hadiah 20.000 dinar, pulang tidak bawa sepeser pun. Semua dibagikan. Masya Allah. Sahabat Abdullah bin Umar tidak banyak meriwayatkan hadis sahih, hanya 201 hadis. Yang salah satunya adalah hadis yang kita kaji ini. Maka dari semangat juang, semangat ibadah, semangat beramal para sahabat-sahabat Nabi, termasuk sahabat Abdullah bin Umar, mudah-mudahan salah satunya kita bisa meneladaninya. Amin. Allahumma amin. Nah, kembali lagi kepada pembahasan hadis ini. Hadis ini saya bagi pembahasannya setidaknya menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat. Mari kita perhatikan. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Selagi mereka tidak mau mengucapkan syahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat. Para ulama mengatakan begini. Jika hadis ini dipersepsikan berdiri sendiri dalam memahami maknanya, maka maknanya sebagaimana berikut. Ini kalau diartikan, dipersepsikan berdiri sendiri. Kaum muslimin wajib memerangi orang yang tidak bersyahadat, tidak mendirikan sholat, tidak menunaikan zakat. Sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kalau ini yang kita pahami, berarti kita suruh menyerang, memerangi saudara kita yang tidak Islam, tetangga kita yang tidak Islam. Kalau kita pedagang, konsumen kita yang tidak Islam. Kalau kita sebagai konsumen berarti produsen-produsen yang tidak Islam. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang dimaksud oleh hadis ini? Jawabnya tidak. Para ulama menyebutkan begini, untuk mendapatkan makna benar lurus, ya, benar dan lurus, maka harus diselaraskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat ini, sekali lagi kalau dipahami sendiri seperti ini, yang jadi adalah kita menjadi orang yang intoleran. Kita akan menjadi orang yang ekstrim. Bahkan kita akan menjadi orang yang ya teroris. Karena menganggap selain Islam wajib diperangi. Padahal kita bernegara, Republik Indonesia itu bertetangga dengan orang non-muslim. Punya rekan kerja juga non-muslim. Dalam beraktivitas banyak hal, ya, kita juga bersinggungan dengan orang-orang non-muslim. Kalau nanti diartikan bahwasannya hadis ini berdiri sendiri, orang yang tidak Islam wajib diperangi. Waduh, kacau jadinya. Makanya para ulama menuntun kita, mari kita selaraskan hadis ini dengan ayat Al-Quran. Al-Quran menyebutkan, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Siapa sih orang yang kudu diperangi itu? Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Saya blok, saya kasih garis bawah, saya kasih warna biru. Yang wajib diperangi itu adalah orang yang memerangi. Sehingga dalam Islam, perang itu tidak memulai. Perang itu bersifat membela diri. Perhatikan. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, oh stop. Meskipun dia memerangimu, kamu tidak boleh memeranginya. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat
syahadat. Syahadat. Kalau dia mau sholat, kalau dia mau zakat, meskipun dia menyerangmu, tidak boleh kamu perangi. Maka yang wajib diperangi adalah mereka yang tidak bersyahadat, tidak sholat, tidak puasa, mereka yang menyerang kita. Mereka yang menyerang Nabi Muhammad diperintah perangi mereka. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, kan? Jelas? Melampaui batas maksudnya apa? Melampaui batas itu mereka sudah bersyahadat, lah kok masih diperangi? Mereka tidak mulai perang, lah kok diperangi? Salah juga. Ya perhatikan saja di Indonesia. Di sekitar kita, kalaupun kita punya saudara non-muslim, mereka baik, ya kita kewajibannya membaikinya. Punya tetangga baik, kita juga berkewajiban untuk membaikinya. Yang wajib diperangi itu adalah mereka yang memerangi kita, mereka tidak mau bersyahadat. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di ayat yang lain dijelaskan, wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Dan janganlah kamu memerangi mereka di dalam Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka perangilah. Saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi. Perang dalam perspektif Islam itu bukan memulai, tapi sifatnya membela diri. Perangilah orang yang memerangi kamu. Nah, kalau ada orang-orang sekarang kafir, tapi tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita, ya sudah. Orang kafir yang mengganggu kita siapa? Dulu penjajah Belanda. Dulu orang-orang Jepang. Mereka nyata orang-orang kafir yang menyerang dan menjajah kita. Makanya dulu dikenal dengan adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan itu menjadi pilar, itu menjadi penyemangat. Kemudian terjadinya perang 10 November. Oh ya, perang Mereka 10 November. diperangi karena mereka merangi dulu. Orang Eropa kok, orang Belanda itu datang ke Indonesia menjajah. Orang Jepang juga datang ke Indonesia. Maka wajib hukumnya kita memerangi mereka. Loh, kalau ada sekarang orang Jepang, orang Belanda menjajah, mereka menyerang kita, tapi mereka kemudian bersyahadat, dia sholat, dia puasa, ya jangan diperangi. Jadi, sekali lagi saya katakan, perang dalam Islam itu bukan memulai, tapi membela diri sifatnya. Jadi kalau ibarat kata sekarang, kata orang Jakarta, lo jual, gue beli. Nah, kembali lagi ke pembahasan hadisnya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Nah, nih. Orang-orang yang menyerang Nabi Muhammad dan umat Islam, orang-orang yang tidak bersyahadat, tidak mendirikan sholat, dan tidak menunaikan zakat, mereka itulah yang wajib diperangi. Mereka itu yang wajib diperangi. Nah sekarang di Indonesia sekali lagi, saya punya tetangga non-muslim, baik kepada saya, untuk apa diperangi? Saya punya saudara kerabat non-muslim, untuk apa diperangi? Lawang mereka baik. Yang diperangi itu yang menyerang. Makanya rumus jihad orang-orang yang masuk kelompok teroris itu sebetulnya salah. Mereka memulai justru menciptakan perang di negara yang aman. Tiba-tiba meledakkan bom, ngancam sana, ngancam sini. Mereka menciptakan perang dalam negara yang aman. Itu bukan Islam.
Kalau Islam itu sifatnya mempertahankan diri. Diserang, mereka kita balik menyerang, dan mereka tidak mau bersyahadat, silahkan terus perangi. Maka di Indonesia sudah tidak ada orang non-Muslim, orang kafir yang menyerang Islam, itu sudah tidak ada. Nah, berkaitan dengan setidaknya ada 2 ayat Quran tadi yang mengatakan bahwasannya yang kita serang adalah yang mereka menyerang kita. Makanya di dalam fikih Islam itu ada namanya orang-orang kafir yang mu'ahad. Mereka itu hidup berdampingan, sepakat, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak mempermasalahkan perbedaan akidah, akan tapi yang mereka kedepankan adalah tentang sisi kemanusiaannya. Tidak ada masalah seperti itu. Nah, inilah bagian pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa orang-orang Islam itu wajib memerangi orang yang menyerang Islam, sementara mereka tidak bersyahadat, mereka tidak sholat, mereka tidak bayar zakat. Meskipun mereka tidak bersyahadat, tidak mendirikan sholat, tidak menunaikan zakat, tapi mereka tidak menyerang dulu. Tidak boleh kita menyerangnya. Makanya dalam satu catatan kitab Zubdatul Wa'idin, di sana dijelaskan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang punya hak 1, ada tetangga yang punya hak 2, ada tetangga yang punya hak 3. Siapa tetangga yang punya hak 3? Mereka orang yang hidup rumahnya berdampingan dengan kita, ada kekerabatan. Karena dekat berarti tetangga. Karena kerabat ya berarti kerabat. Mereka punya hak 3. Yang kedua, ada yang punya hak 2. Siapa mereka? Hanya tetangga, namun tidak hanya tetangga dan seiman seagama. Tapi dia bukan kerabat. Maka haknya 2. Karena seiman seagama dan juga karena bertetangga. Nah, ada tetangga yang punya hak 1, kata Nabi. Siapa mereka? Hanya dekat dengan rumah kita. Agama tidak sama. Mereka non-Muslim. Kerabat juga bukan. Maka haknya adalah hak hanya bertetangga. Apa yang kudu kita berikan? Mereka berhak mendapatkan apa? Mereka berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman. Ini artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat-sangat concern terhadap perdamaian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat concern juga dengan hal-hal yang menjadikan kita itu hidup bersama, saling memahami satu dengan yang lainnya. Hati-hati. Salah satu pijakan hadis yang disalahpahami oleh kelompok-kelompok keras, garis keras itu adalah mereka mengatakan kita diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak bersyahadat. Akhirnya orang yang tidak Islam mereka semua perangi. Salah seperti itu. Bahkan mereka juga bukan hanya memerangi orang-orang non-Muslim saja, orang Islamnya juga bahkan diserang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita menyerap dengan baik setiap makna yang terkandung di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak ceroboh, kita tidak gegabah, dan kita tidak salah dalam bersikap maupun berucap. Amin, Allahumma amin. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Bagian pertama pembahasan hadis ke-8 tentang syahadat dan penegakan rukun Islam. Syahadat, sholat, dan zakat. Ini menjadi jaminan bagi orang-orang yang menyerang Islam, lalu ditangkap mereka bersyahadat, sholat, zakatnya sudah jadi saudara seiman seagama. Tapi kalau mereka tidak mau, orang yang kafir yang menyerang itu, harus kita membela diri untuk menyerangnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Khari atas pemaparan kajian hadis ke-8 yaitu mengenai syahadat dan penegakan rukun Islam di mengenai bagian yang pertama yaitu orang-orang yang menyerang Islam dan umat Islam itu harus dibagi-bagi. Tadi dijelaskan bahwa kita masyarakat itu punya ada 3 hak ya, ada yang punya 3 hak, 2 hak dan 1 hak. Hanya kita harus memperhatikan hak tersebut agar kita dalam masyarakat bisa hidup berdampingan walaupun dengan non Muslim. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan bisa raise hand, tanya langsung dengan Ustadz Bukhari, atau silahkan untuk menulis di kolom chat. Kalau ingin langsung bertanya, silahkan raise hand. Silahkan untuk raise hand. Atau bisa menulis di chat room. Oke. Alhamdulillah. Untuk memulai pertanyaan, saya bertanya dulu ya, Ustaz. Gak apa-apa ya, Ustaz ya? Monggo, Ustaz. Ini, Ustaz, apa? Untuk kita dalam beragama itu kan ada namanya mukmin ya, mukmin orang yang beriman, Muslim orang yang Islam itu. Kemudian kita itu berdampingan dengan non-Muslim. Kemudian ada non-Muslim yang meninggal gitu. Apakah kita itu juga mengantarkan ke liang lahatnya atau kita cukup ke rumahnya atau gimana, Ustaz? Ini. Yeah. Untuk apabila ada non-Muslim yang meninggal, itu kita ikut mengantarkan ke liang lahatnya atau cukup kita takziah di rumahnya. Gimana, Ustaz? Yeah. Silakan. Baik. Jika ada tetangga non-Muslim yang meninggal dunia, maka kita tidak diwajibkan apa-apa kecuali satu hal saja. Apa itu? Memberi nasihat kepada keluarganya agar sabar dan tabah. Itu toh. Contoh, takziah wajib apa tidak? Jawabannya tidak. Oh, ya. Datang berkunjung itu tidak wajib. Mungkin saat ini cukup WA. Suaminya meninggal. Maka di WA istrinya, ibu yang sabar ya, yang tabah, itu sudah cukup. Berkunjung bertakziah tidak wajib, apalagi mengantarkan sampai ke makam juga tidak wajib. Lebih-lebih kalau mendoakan justru dilarang. Justru dilarang. Tidak diperkenankan mendoakan orang non-Muslim, apakah mereka masih hidup, kecuali ketika masih hidup dia boleh kita doakan hanya dengan memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hidayah petunjukmu agar dia memeluk agamamu untuk saudaraku itu yang non-Muslim. Gitu ya. Iya. Sementara kalau yang sudah meninggal, sama sekali tidak ada kewajiban untuk melakukan apapun. Kita hanya dianjurkan memberikan nasihat agar sabar dan tabah. Ya, takziah tidak harus, mengantarkan juga tidak wajib. Terlebih malah yang dilarang keras adalah mendoakan. Termasuk mendoakan, hati-hati, memberi gelar kepada orang yang meninggal dunia dengan gelar almarhum. Almarhum itu adalah hamba yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah. Dan itu gelar almarhum hanya untuk kita sesama Muslim. Kayak saat ini loh, kan lagi rame-rame polisi ditembak polisi.
Oh itu ya. Nah, Iya. korbannya yang biasanya disebut Brigadir J itu Iya. kan non-muslim. Banyak, kita jangan mengikuti di berita kemudian mengatakan ya almarhum Brigadir J itu enggak layak. Karena Oh, iya. mereka bukan Islam. Kalau yang meninggal itu Islam, diberi gelar almarhum cocok. Nah, dalam fikih Islam, kata almarhum itu yang artinya adalah berdoa semoga Allah merahmati, itu tidak diperkenankan disematkan kepada orang-orang yang tidak seiman dan tidak seagama dengan kita. Seperti itu. Maka kalau dia meninggal, siapa meninggal? Seumpama namanya si apa ya? Si A katakan. Ya sudah Bapak A gitu saja. Enggak usah almarhum Bapak A, enggak usah. Oh, gitu ya. Termasuk kita mendoakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Enggak boleh. Kenapa? Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mintakan dia ampunan kepada Allah. Itu enggak coba, enggak nyambung. Sama seperti ini. Saya bukan karyawan satu perusahaan. Di sini yang gede itu ada Pupuk Kaltim lah contoh. Saya ini bukan karyawan Pupuk Kaltim. Tentunya orang yang dia itu karyawan Pupuk Kaltim lalu ngomong, Pak Direktur PKT ini, tolong dong kasih gaji Pak Bukhari. Padahal saya bukan karyawan. Kan nggak bisa. Bukan karyawan mau dapat gaji. Nah, kita yang menyembah Allah, meminta kepada Allah, ya Allah berikan ampun kepadanya. Padahal dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup memberikan nasihat, sabar dan tabah saja. Itu sudah cukup. Itu kalau kita ada tetangga non-muslim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ini ada yang itu apa? Pertanyaan langsung raise hand ini ya. Uhti Indah Ratnawiyati. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin Waalaikumsalam bertanya. Monggo. Ini Pak Ustadz, apa namanya, kita bertetangga kan ada non Muslim, ada non Muslimnya gitu. Terus kalau misalkan yang non Muslim ini minta bantuan lah ya, misalkan pinjam barang gitu ya, bukan alat makan sih gitu, yang lain gitu. Tapi kalau untuk keperluan misalkan ibadah mereka kayak gitu, itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz gitu? Atau misalkan apakah ada perbedaan gitu antara kegunaannya gitu, yang barang yang dipinjam itu misalkan seperti apa ya, karpet lah gitu ya, terus kursi seperti itu Pak Ustadz gitu. Terus apa namanya, kalau misalkan untuk ibadah mereka, acara ibadah mereka itu bagaimana? Kalau misalkan hanya untuk tambahan terima tamu acara biasa bukan ibadah, itu bagaimana gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Pertama, saudara kita non-muslim itu tidak punya konsep suci seperti yang kita punyai. Konsep tertinggi mereka adalah bersih. Padahal kita tahu yang bersih belum tentu suci. Sehingga kalau ada barang-barang kita dipinjam bukan alat-alat masak, maka pastikan dulu apakah tidak ada perkara najis yang mengena. Contoh, oh ya, dia itu tidak ngerawat anjing. Di sekitarnya juga tidak ada anjing. Dia juga tidak mengkonsumsi babi, contoh. Oh, sudah clear berarti, tidak ada masalah. Dia pinjam, kembalikan, ya sudah, cukup. Namun, kalau kita mengkhawatirkan karena kita terdorong oleh kehati-hatian kita, oh kayaknya orangnya ini ngerawat anjing, saya khawatir kalau kursi saya itu terkena, ya tentunya kewajiban kita untuk disucikan dulu. Tapi kalau hukum meminjamkannya tetap baik. Hukum meminjamkannya tetap berpahala. Namun kalau nanti dikembalikan, sebaiknya kita seleksi dulu. Apakah ada perkara najis yang berpotensi kena pada barang kita atau tidak?
Kalau tidak ada, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau kemungkinan kita muncul dari kehati-hatian itu tadi, ya sudah, kita cuci dan kita bersihkan. Sama termasuk ketika kita diundang oleh saudara kita non-muslim dalam acara jamuan makan. Ingat bahwasannya yang boleh mereka makan belum tentu boleh kita makan. Iya. Sehingga perhatikan, oh dia bikin acara, seumpama acara apa? Karena dia itu habis bangun rumah, maka dia ngundang kita. Perhatikan saja, makanannya, oh dari catering semua itu. Saya tahu kenal cateringnya adalah seorang muslim. Maka tidak ada masalah kita mengkonsumsi dan memakannya. Tapi kalau di situ satu masak sendiri, kemudian yang kedua, alat-alatnya, perlengkapan makanannya itu juga dari dia itu. Perhatikan lagi, dia mengkonsumsi babi apa tidak, di rumahnya ada anjing apa tidak. Karena makanan itu tidak hanya ditinjau dari bersih atau kotornya, tapi juga ditinjau dari hukum halal haramnya. Dilihat, ditinjau dari najis atau sucinya. Kalau kita pastikan suci, kita pastikan juga halal, ya kenapa kita tidak makan? Makan saja. Tapi kalau kita khawatir dan ada tanda-tanda yang nyata bahwasannya apa yang dikonsumsi itu najis, apa yang dikonsumsi tidak halal, maka tidak mengkonsumsinya itu tidak mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berupa bahan makanan, makanan-makanan. Tapi kalau berupa barang, hanya memperhatikan apakah dia berinteraksi dengan perkara najis atau binatang najis atau tidak. Itu saja. Ya, wallahu a'lam. Itu Pak Ustadz, kalau misalkan seperti yang tadi yang antara yang satu misalkan acara ibadah gitu ya kayak gitu. Terus itu lebih baik kita pinjamkan atau bagaimana ya Pak Ustadz? Soalnya suka apa ya apa namanya, kami masih awam gitu ya Pak Ustadz, apa namanya, kok buat ini aja nggak dikasih gitu, seperti itu. Padahal di balik itu kan pertimbangannya kalau misalkan meminjamkan nanti sama aja dengan apa ya, membantu mereka menyekutukan Allah gitu. Apakah itu mindset seperti itu betul atau salah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Tidak termasuk membantu atau mensaranai mereka menyekutukan Allah, tidak. Yang terpenting adalah dari niat kita itu adalah sisi kemanusiaannya. Kadang-kadang begini, Bu. Kadang-kadang sisi kemanusiaan itu lebih didahulukan dari sisi keagamaan. Meskipun yang seringkali sisi keagamaan yang harus didahulukan dari sisi kemanusiaan. Saya kasih contoh berulang-ulang, saya kasih contoh begini. Seumpama saya naik motor, di depan saya ada seorang wanita naik motor, tidak pakai jilbab. Lalu kemudian dia hanya pakai rok, katakan roknya itu sampai lutut. Pakai singlet apa tuh t-shirt saja pakai kaos. Ketika di depan saya jatuh, berobak gitu. Dia naik motor. Pertanyaannya, saya langsung menolongnya atau saya tanya agamanya dulu? Tolong. Setelah berapa? Bu, apa agama sampean gitu kan? Oh, Islam, baru ditolong. Apa agama sampean? Non Muslim? Oh, maaf ya, kita beda agama apa begitu? Enggak lah. Sisi kemanusiaan yang harus didahulukan. Maka sekali lagi meminjamkan kursi meskipun itu digunakan untuk sarana beribadah mereka, sisi kemanusiaan kita yang harus kita kedepankan. Dan itu tidak termasuk menolong atau membantu orang menyekutukan Allah, tidak. Gitu. Tidak. Karena apa? Karena niatan kita adalah dari sisi kemanusiaannya. Nah, sekali lagi yang harus kita perhatikan itu najis atau sucinya itu. Setelah dipinjam kok kayaknya berpotensi najis, ya sudah. Disuci dan disucikan lagi. Kalau memang tidak ada potensi najisnya, ya sudah, tidak ada masalah. Seperti itu.
Baik, Pak Ustadz, jazakallah khairan atas penjelasannya, Pak Ustadz. Ini selanjutnya Ustaz, dari itu di Nova di chat room, pertanyaannya adalah ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Tentang opini negatif yang mengatakan Islam agama perang, bagaimana menghadapi sifat itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, minta tolong dijelaskan pembatal-pembatal syahadat. Apakah ada klasifikasinya, pembatal berat, pembatal ringan, dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik. Ya, karena salah dalam memahami teks ayat-ayat Quran, karena salah dalam memahami teks hadis-hadis, sehingga kemudian orang yang salah memahami itu mengadakan dan melakukan hal-hal yang justru memperburuk, ya, justru menjadikan citra Islam menjadi buruk. Islam itu dinilai agama perang. Kalau Islam itu kayaknya kok perang mulu isinya, tidak seperti itu. Makanya tadi saya katakan dan saya tekankan sejak awal, saya diperintah untuk memerangi orang yang tidak bersyahadat. Hati-hati. Ini kalau dipahami secara tekstual, maka maknanya siapapun orang non-muslim di depan saya wajib tak gepui, tak bunuh. Itu. Padahal di ayat-ayat Quran, kalau kita kaitkan tadi 2 ayat yang saya sampaikan, salah satunya ini, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Kata Allah, dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Jadi, Islam itu bukan agama perang. Tapi Islam itu pantang mundur jika diserang. Itu. Sehingga Islam itu tidak akan beli kalau mereka tidak jual. Maka berperang dalam perspektif Islam itu membela diri. Bukan merampas, bukan memaksa, dan juga bukan mendolimi. Tidak. Makanya seruan jihad dulu oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, lalu kemudian digelorakan oleh Bung Tomo, itu karena memang orang-orang penjajah datang ke Indonesia mendolimi, merampas, bukan hanya menjajah secara ekonomi, tapi juga menjajah secara agama. Karena tidak ada, sekali lagi saya katakan, karena tidak ada penjajah itu yang tidak diboncengi oleh misionaris. Mohon maaf, ini sejarah yang menyebutkan. Perhatikan, gereja tertua di Indonesia itu ada di Jombang. Gereja pertama kali yang dibangun di Indonesia, khususnya di Jawa, itu di Jombang. Tahu nggak kenapa di Jombang? Karena di Jombang tempat lahirnya dan berdirinya organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka mereka membangun gereja di Jombang. Semuanya yang termasuk saat ini, yang kebaktian itu pakai kebaya, pakai jari. Banyak yang pakai jari, pakai kebaya. Tujuannya apa? Mereka menusuk jantung pertahanan Islam di Jombang. Itu. Maka penjajah dulu, kenapa kok kita perangi? Kemudian ada 10 November, ada Bandung Lautan Api dan sebagainya. Karena mereka yang nyerang dulu. Mereka nakal, mereka ganggu, mereka jahil. Nah, sekarang di Indonesia ada orang-orang yang non-muslim, tapi mereka tidak mengganggu kita, tidak menyerang. Ya sudah. Gitu. Jadi, yuk kita kampanyekan ayat ini, Al-Baqarah ayat 190, bahwa Islam itu berperang sifatnya membela diri. Gitu. Sifatnya itu membeli. Kalau tidak ada yang jual, enggak. Makanya dalam Islam itu, lo jual, gue beli. Urusan perang. Tapi tidak mau, urusan dulu.
Gitu. Yang kedua, tentang hal-hal yang membatalkan syahadat. Penting untuk kita pahami bersama-sama, membatalkan syahadat itu bisa kaulan au fi'lan. Kaulan itu berarti berbentuk ucapan. Fi'lan itu berbentuk perbuatan. Ya. Kalau kita berucap dengan mengucapkan perkataan yang berpotensi merusak syahadat, maka itu perlu, sekali lagi, perlu untuk dihindari. Contoh, menyebut nama Tuhannya tanpa ada tujuan menjelaskan agar ini dijauhi. Fi'lan contohnya adalah yang melakukan hal-hal yang identik dengan mereka. Contohnya, kadang anak-anak kita sok-sokan niru bintang yang dikaguminya. Karena dia mengagumi contoh Lionel Messi, yang notabene agamanya itu bukan Muslim, setelah mencetak gol kemudian ada yang kayak gini-gini itu loh. Ada gini-gini. Saya tidak boleh mempraktekkan secara vulgar, pokoknya ada gini-gini setelah itu juga salah. Atau terang-terangan menggunakan aksesoris mereka. Kalungan salib, contoh. Itu tidak boleh. Itu otomatis membatalkan syahadatnya. Atau kita mengikuti ritual agamanya. Ritual keagamaan mereka. Otomatis itu membatalkan. Itu secara fi'lan. Kalau kaulan ya terang-terangan. Saya tidak Islam tidak. Saya ngikut itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita, iman kita, ketauhidan kita, dan juga adab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Muhti Rahmatia. Bagaimana jika non-muslim pesan makanan untuk kepentingan ibadah mereka? Sebenarnya saya memang menyediakan jasa catering. Nih. Boleh. Jadi boleh. muamalah dengan non-muslim itu boleh. Saya jual makanan, orang non-muslim beli. Untuk apapun dia boleh kita jual. Termasuk sebaliknya, kita pesan makanan kepada non-muslim juga boleh, tapi tetap catatannya pastikan suci, pastikan halal. Kalau produk mereka berupa makanan. Kalau produk mereka bukan berupa makanan, pastikan satu saja, sucinya. Gitu. Ya bersyukur kepada Allah kalau ibu buka catering, lalu kemudian pesan nasi box berapa? 500. Wah, terima. Itu enggak ada urusannya dengan peribadatan mereka. Karena kita bermuamalat. Sekali lagi, bermuamalat itu ya transaksi-transaksi termasuk jual beli. Itu sah dan halal. Tidak ada penghalang sama sekali. Urusan transaksi jual beli atau perekonomian. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oh ya, terima kasih Ustaz. Dengan pertanyaan tadi sudah jam 11. Tentunya kita untuk acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Semoga kajian kita senantiasa diiringi ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk penutup silakan Ustadz untuk berdoa menutup kajian kita kali ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuhillu bi aqdatana wa tufarriju biha qurbatana wa tunqiduna biha min wahlatana wa tuqulu biha asratana wa taqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Demikian khilaf dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Amin. Allahumma amin wa iyyakum. Dengan berakhirnya penutup tadi, maka kajian kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mbak Shina. Hai, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.